Okay guys, we're coming into the chapter for common programming concept. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang many programming language have much in common at their core. Dan ini benar ya. Jadi teman-teman kalau belajar soal chapter yang ini, common programming concept, itu kita akan bahas soal variable, soal data types, functions, commands, and control flow. Yang dimana mostly semua programming language juga bentuknya hampir mirip lah secara konsep ya, walaupun mungkin implementasinya ada sedikit yang berbeda. Tapi teman-teman, be easy karena di sini ketika kita belajar soal variable, basic types, itu artinya data types ya, functions, comment nggak usah dijelasin lagi kali ya, karena kita udah pakai dari awal. Dan juga control flow, itu teman-teman bisa share paradigma atau konsepnya itu ke semua programming language gitu ya. Jadi ini fondasi yang sangat penting ya, walaupun di Rust itu ada beberapa advanced konsep seperti ownership, bla bla bla, dan kebetulan juga di bahasa lain juga tentunya ada konsep yang cukup advance ya. Jadi kita akan membahas tentang ini dulu nih, yang teman-teman bisa pakai bahkan kalau di programming language yang lain, dengan sintaks yang berbeda tentunya. Jadi kita akan coba bikin command dulu ya, directory, kita pindah ke command. Kayaknya nggak perlu gitu sih ya, mungkin kita bisa langsung bikin pakai cargo aja ya, cargo new concepts. Oke, sekarang kita pindah ke konsep, langsung buka pakai Visual Studio Code aja. Oke, seperti biasa kita akan coba untuk running dulu ya projectnya dengan cara Cargora. Ya, sekarang bisa ya. Kalau kita buka di main RS, dia bentuknya seperti ini. Oke, jadi kita coba mulai dari yang pertama dulu, yaitu ada variabel ya. Untuk variabel itu simple ya, teman-teman. Ketika ada data, misalnya teman-teman mau define seekor kucing itu di dalam komputer, gimana caranya teman-teman masukin dia ke dalam sebuah komputer? Tentunya secara fisik itu agak tidak masuk akal ya. Jadi dengan cara gimana yang kita bisa define itu adalah kita bisa representasiin statusnya dia atau karakteristik dari seekor kucing. Misalnya punya buntut, kayak gini bentuknya. Ataukah dia itu sifat yang lainnya adalah punya kaki 4. Seperti itu ya. Semoga teman-teman paham maksudnya. Jadi kayak contohnya apakah dia punya buntut, apakah dia punya kaki 4, apakah dia punya bulu, apakah si kucing ini punya buntut. Jadi kalau semua status itu terpenuhi, punya buntut, kaki 4, punya bulu, punya kumis gitu ya, dan warnanya warna-warni, itu baru kita masukin ke dalam komputer status-statusnya ini yang kita simpan dalam variabel. Jadi dengan seperti itu, nanti next time ketika komputer kita dapat suatu objek gitu ya, yang punya karakteristik semua ini, itu dia bisa define, oke ini seekor kucing gitu. Walaupun belum tentu ya, kalau variabelnya cuma sedikit berarti itu nggak terlalu menggambarkan seekor kucing gitu. Tapi seenggaknya teman-teman semoga bisa paham sampai sini. Untuk kita ngedefine sesuatu ke dalam komputer, itu simpelnya adalah kita define karakteristiknya gitu, sebuah objek. Jadi kalau aku boleh simpulkan, pertama kita harus tahu dulu data itu. Data itu apa gitu? Data itu sepengetahuanku kalau misalnya kita mau jelaskan gitu ya, data itu adalah representasi objek ataupun peristiwa gitu ya, itu di digital gitu. Jadi itu adalah representasi objek atau peristiwa di dunia digital. Karena kan kalau misalnya hujan, gimana caranya kita deskripsiin hujan ke komputer? Itu agak pusing gitu ya. Gimana kita pikirin ya, hujan dimasukin ke komputer. Yang bisa kita rekam adalah statusnya gitu, ataupun gambar ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngomong, oke data itu ada gambar. Gimana caranya kita simpan gambar dalam komputer? Teman-teman pernah terpikir nggak gimana semua ini bisa terjadi gitu? Itu sebenarnya ada kaitan erat sama bits ya teman-teman ya. Karena kan kalau ini monitor kita nih, teman-teman kalau perhatiin kecil-kecil gitu ya, dia ada bits kecil-kecil banget gitu. Nah, bits yang kecil-kecil inilah yang dikompres menjadi satu layar besar. Dan setiap bits ini yang kecil-kecil, dia itu ada 3 representasi warna ya. Pasti teman-teman sering dengar RGB kan. Nah, dengan kombinasi 3 warna ini, dia bisa merepresentasikan dia harus nyala tapi warna apa gitu. Misalnya kalau yang di sini kan hitam nih di layarku. Sekarang lagi hitam ya. Tapi kalau yang di bawah ini dia harus ada warna merah, harus ada warna
biru, harus ada warna hijau gitu ya, dan digabungin jadi satu gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Cara komputer bekerja tuh nggak ada yang namanya magic ya, walaupun kita lihatnya seperti magic, tapi dia enggak teman-teman, dia bukan magic. Oke, jadi semuanya itu harus ada caranya gimana cara kita bisa masukin dia ke dalam komputer. Dan untuk mencapai ini paling mudah adalah kita dengan define pakai variabel. Itu cara paling simpelnya dulu ya. Contohnya seperti ini kan kucing nih, ya kan? Kita bikin variabel dulu. Yang pertama, kaki 4 nggak? Kalau kaki 4 kita isi true gitu misalnya. Terus kemudian punya buntut nggak? Kita kasih true juga gitu ya. Jadi ibaratnya variabel ini adalah sebuah wadah ya, dan nggak harus ada tanda tanya ya. Misalnya kita mau pakai X. Misalnya X itu merepresentasikan apakah si kucing ini punya bulu atau enggak. Misalnya kita isi iya gitu, string iya, itu bisa ya. Seperti itu. Dan variabel itu adalah yang sebelah sini nih, si X ini. Gitu ya. Semoga konsepnya nangkep dan simple ya. Untuk declare variabel dalam RAS itu kita tinggal pakai kata kunci let. Let X sama dengan 5 kita isi. Kemudian kita print line. The value of X is X gitu ya. Pakai placeholder seperti ini. Kemudian kita coba running lagi. Dan hasilnya the value of X is 5 keluar ya. Value of X-nya. Tapi ada yang aneh kalau di RAS, misalnya kita, oh ya teman-teman perhatiin kalau misalnya dia end of the line, teman-teman nggak perlu pakai titik koma. Tapi kalau misalnya dia nggak end of the line, biasanya dia akan error ya, si itunya ya. Mungkin itu yang ke skip kemarin. Dan pokoknya seperti yang aku sebutkan di video sebelumnya, kalau misalnya di belakang layar, kode kita tuh akan terlihat seperti ini ya. Jadi kayak ini apakah ada tandanya gitu buat misahin space gitu. Jadi at least compiler tahu kalau kita tuh end of the line-nya pakai titik koma gitu. Kalau dia memang terakhir kita nggak perlu. Tapi kalau misalnya dia masih di tengah-tengah kita perlu pakai titik koma. Nah, sekarang kita mau coba ubah X-nya jadi 6. Dia akan ada error nih. Cannot mutate immutable variable. Ini walaupun di sini itu sepertinya VS Code tuh enak banget gitu ya, langsung kasih lihat kalau ini error karena kita punya RAS Analyzer. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya, biasanya ini nggak kelihatan error nih, baru kelihatan error ketika teman-teman coba cargo run. Nah ini kerennya ya, si RAS ini, cargo itu kan bawaannya RAS ya, ketika teman-teman install, teman-teman udah otomatis dapat cargo. Dia itu kayak sekaligus package manajernya. Selain itu dia sekaligus compilernya, sekaligus sebenarnya dia bukan compiler sih, cuma dia wrappernya gitu. Jadi dia akan memanggil function RAS C gitu ya di belakang layar. Tapi teman-teman bisa tahu kalau ini adalah tools yang all in banget karena dia juga bisa buat debug nih. Teman-teman lihat, value assigned to X is never read. Source main RS 5 line. Ini kalau teman-teman aktifin line itu dia ada line 5 ya. 1 2 3 4 5 tuh. Benar di sini ya. Kalau aku matiin biar lebih cakep VS Code-ku ya. Tapi biasa dia akan ada seperti ini atau teman-teman bisa kontrol klik aja di sini. Dia langsung arahin kita ke sini gitu ya. Maybe it is overwritten before being read. Terus dia ini errornya di sini. Cannot assign twice to immutable variable X. Jadi di sini di RAS itu variable itu adalah immutable. Immutable itu artinya nggak bisa diubah ya. Tidak bisa diubah. Nah, inilah yang membuat RAS itu memory safe teman-teman. Dia nggak akan bisa berubah. Immutable sebenarnya bisa sih, tapi nanti kita harus pakai mutable namanya. Yang udah aku mention juga di video sebelumnya ya. Dan ini variable immutable ini untuk menjaga konsistensi data, walaupun nanti pada akhirnya kita akan juga perlu beberapa hal yang bisa kita tweaking ya. Tapi teman-teman ketahui dulu di sini, ini akan nge-save kita dari, ini kan compile error namanya ya, jadi nggak akan running dia. Kalau misalnya memang terjadi ada kesalahan seperti ini. Dan teman-teman melihat, bahkan dia punya suggestionnya, consider making this binding mutable. Artinya kita ubah dia jadi mute. Let mute X gitu ya. Kalau misalnya kita pakai mute sekarang, maka harusnya udah nggak error lagi. Walaupun ini nggak dipakai ya. Kalau mau dipakai berarti kita bisa taruh di sini. Print line. Misalnya kita taruh hehe, terus masukin X di sini gitu ya. Terus titik koma jangan lupa. Kita coba sekarang. Cargo run. The value of X is 5 di atas. Kemudian X-nya sekarang hehe 6 gitu ya. Jadi dengan cara pakai mute baru kita bisa ubah value-nya gitu. Nah, ini dasar dari variabel teman-teman, dan teman-teman mungkin lihat di VS Code kalian ada AI32-nya gitu. Ini namanya
ini ya, kita mau kasih data type-nya, tapi next aja. Ketika kita udah bahas soal data types ya. Sekarang kita fokus ke variabelnya dulu aja. Kemudian kita mau bahas soal konstan. Selain let ini, kita juga punya yang namanya const atau konstanta ya, dimana nilai ini udah pasti nggak akan pernah berubah gitu. Misalnya 3 hours in seconds. Nah, untuk konstan, sayangnya kita harus sediain langsung tipe datanya apa. Kalau di sini U32. U32 itu adalah unsigned integer gitu ya. Unsigned integer itu dia bisa ngandung value sebesar 4 juta gitu ya. 4 juta dan dia nggak dibagi minus sama plus. Bedanya dia sama I32, kalau I32 itu dia itu nampung minus 2 juta sekian gitu ya, nggak pas 2 juta sampai ke 2 juta positif gitu ya. Jadi dia bisa menampung angka sebesar itu. Kalau misalnya U32 dia udah otomatis 4 juta plus gitu. 4 juta positif, dia nggak bisa menampung nilai minus gitu ya. Itu bedanya, simpelnya. Kemudian kita isi dia dengan cara kita ambil 60 menit dikali 60 detik dikali dengan 3 gitu ya. Maka hasilnya kan 3 jam ya. 3 jam dalam detik, bener ya. Ini cara kita nge-define konstan gitu. Terus kalau mau pakai tinggal kita print line, kemudian kita masukin 3 hours in second. Kita coba langsung print aja ya. Coba kita lihat kenapa ini. Format argument must be in string literal. You might missing string literal. Oke, coba kita pakai string literal kalau gitu. Walaupun agak aneh sih ya kalau harus pakai seperti ini. In seconds. Bisa lagi. Atau kita harus masukin dia di luar. Ya, harus di luar ya. Coba di sini. Nah, keluar ya 10.800 detik. Itu untuk 3 jam. Nextnya kita akan bahas soal shadowing. Pokoknya kita akan mulai pakai guidebook si Rustbook ini ya, teman-teman ya, karena ini perfect banget untuk kita belajar ya. Dari beginner sampai advance. Di sini as you saw in the guessing game tutorial in chapter 2, you can declare a new variable with the same name as previous variable. Bla bla bla. Jadi kita bisa pakai namanya konsep shadowing. Shadowing itu ketika kita nge-define atau nge-declare variabel 2 kali. Jadi misalnya kalau di programming language lain ketika kita bikin let x 5, itu kita nggak bisa let x lagi, dia akan error. Kalau di JavaScript misalnya. Tapi di sini kita bisa overshadowing dengan cara seperti ini. Kita define lagi dengan cara pakai let x. Kemudian teman-teman perhatiin ini x plus 1 itu maksudnya ambil value x sebelumnya, yaitu 5 di sini, kemudian kita tambahin dengan 1. Jadi sekarang harusnya dia itu isinya 6 ya, bukan 5 lagi. Nah, atau bahkan kita bisa masukin dia ke dalam scope yang lain. Jadi teman-teman perhatiin soal scope ini mungkin agak sedikit memusingkan, tapi cara gampangnya untuk ngelihat adalah setiap ada kurung kurawal, itu berarti dia punya dunia sendiri. Dalam sini ini dunia sendiri nih. Dunia sendiri. Tuh, ini dunianya sendiri, sedangkan kalau main ini nih, itu adalah dunianya si main. Gitu ya. Jadi dia punya kayak dimensi sendiri lah ya. Jadi apapun yang kita define di sini, itu kalau dia udah selesai, misalnya kita tulis game kita dalam sini nih, ya udah itu cuma bisa kebaca dalam sini, di luar tuh nggak bisa gitu ya. Tapi yang di luar itu bisa kedetek dalam sini. Nah gitu ya. Jadi misalnya aku mau print x di sini, print line, kemudian kita taruh si x ya. Kita coba lihat bisa atau enggak. Ya harus pakai string literal lagi ya. Oke. Kita coba ya untuk print si X di dalam. Dia bisa ya, 6 ya. Tapi kalau misalnya kita bikin let A, nah soal 5, kita mau print line di sini. Si A. Pasti error ya. Karena A itu nggak ada di dunianya si main. Dia cuma ada di dunia sendiri itu, yang kosongan ini. Semoga paham ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi, yang dari luar, kita nggak perlu define variabel lain juga sih sebenarnya. Karena kita bisa aja kita print X dulu di luar. Ini yang di luar. Ini dunianya main. Sedangkan ini adalah dunianya si ini sendiri gitu ya. Jadi kita coba shadowing lagi di sini. Let X sama dengan, kalau yang ini kita kali dengan 2 gitu.
Kalau yang tadi itu X plus 6, artinya adalah 5 plus 6, 5 plus 1 sama dengan 6. Sedangkan kalau ini, teman-teman lihat, kira-kira dia akan ambil value yang mana? Iya, betul ya. Dia akan ambil value yang paling baru gitu ya. Jadi dia akan ambil 6, kemudian dikali dengan 2, maka jadi hasilnya 12 kan ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita, ini akan working di dalam sini, teman-teman. Tapi ini akan error nih di sini. Sorry, ternyata itu merahnya ini gara-gara dia masih belum di save ya. Dan ini bisa ya. Jadi pertama dia akan ngeprint dulu di sini, kemudian dia akan ngeprint di luar, yaitu isinya 6. Seperti itu ya. Itu untuk konsep shadowing dan juga untuk konsep variabel. Semoga teman-teman bisa dapat. Dan yang terakhir di sini kita coba lihat apakah ini penting atau enggak untuk dibahas. Oh, oke, mungkin nggak penting ya. Kita bisa langsung lanjut ke next chapter. Oke, segitu dulu ya untuk video kali ini. Nextnya kita akan ngebahas yang kedua, yaitu adalah data types. Dan itu agak sedikit panjang mau aku bahas karena itu sangat penting ya teman-teman. Jadi thank you so far udah nonton. See you on the next video. Bye-bye.